Entok bukanlah unggas di papat telur. Produksi telur entok itu rendah dan sifat mengeramnya tinggi serta butuh waktu 35 hari untuk mengerami telurnya. Ini adalah salah satu kendala utama para peternak entok di seluruh dunia. Jadi jangan percaya kalau ada yang ngomong ya entok dikasih pakan ini, dikasih pakan itu, maka dia cepat bertelur dan jumlah telurnya itu banyak. Percayalah, dia ngomong kayak gitu hanya konten. Faktanya, produksi telur entok itu memang sangat rendah. Adapun entok yang mampu bertelur 20 butir lebih, itu jumlahnya sangat sedikit dan biasanya dipelihara dalam jumlah sedikit dan dirawat dengan sistem umbaran. Tapi kalau budidaya indukan sistem intensif, percayalah produksi telurnya akan terbatas kisaran 12-15 butir per periode bertelur. Kalaupun ada yang bertelur banyak, itu jumlahnya sangat sedikit. Salah satu kendala budidaya entok ini adalah produksi telur yang sedikit, sehingga untuk ternak entok dengan sistem penetasan alami oleh induknya, maka produksi telur dan DOD-nya akan sangat rendah. Inilah kenapa entok kalah populer dibandingkan dengan ayam untuk menjadi bahan konsumsi masyarakat. Produksi entok dengan ayam kampung masih kalah jauh. Karena apa? Karena ayam kampung itu masa pengeraman oleh indukannya itu hanya 21 hari. Sementara untuk entok itu butuh waktu 35 hari. Sebenarnya ayam kampung memiliki tipe yang hampir sama dengan entok. Produksi telurnya rendah dan memiliki sifat mengeram tinggi. Hanya saja waktu pengeraman telur induk ayam lebih singkat, yakni 21 hari. Sedangkan entok itu 35 hari. Sehingga produksi telur dan DOD ayam kalau dihitung memang lebih tinggi dibandingkan dengan entok. Terlebih saat ini ada hasil penelitian dari Balitbank tentang ayam kampung yang mampu menghasilkan telur dalam jumlah yang banyak dan sifat mengeramnya itu rendah, yakni ayam KOB. Ada juga ayam kampung sentul terseleksi atau ayam sensi yang punya tipe pedaging. Dengan adanya hasil penelitian ini, otomatis tingkat produksi telur ayam kampung dan DOD dan daging ayam kampung pun menjadi lebih meningkat. Sementara untuk entok sampai saat ini belum ada penelitian apapun sebagaimana yang dialami ayam KOB dan ayam sensi, sehingga kendala budidaya entok pun belum ada solusinya. Entok diberi pakan sebagus apapun, kalau sistem pengeramannya itu menggunakan alami oleh induknya, maka dalam waktu 2 bulan lebih satu ekor indukan hanya produksi 1 kali. Jadi jangan harap akan untung besar bila ternaknya menggunakan sistem pengeraman alami. Meski demikian, bukan berarti entok tidak layak untuk dikembangkan menjadi bisnis peternakan, tentu dengan penerapan sentuhan teknologi. Salah satu teknologi yang bisa digunakan adalah mesin tetas. Kalau teman-teman ingin produksi telurnya itu meningkat, maka wajib menggunakan mesin tetas. Sebab mesin tetas akan memangkas waktu pengeraman indukan. Jadi indukan tidak perlu lagi mengerami telurnya selama 35 hari. Kemudian ada yang bilang, waduh mas repot kalau harus membolak-balik telur setiap hari. Nah, sekarang sudah zaman maju. Sudah ada mesin tetas full otomatis. Kita tidak perlu lagi membolak-balik telur setiap hari. Gampang kan? Kita hanya butuh modal mesin tetas full otomatis seharga 1 jutaan, tetapi bisa meningkatkan produktivitas entok kita. Jadi itu teman-teman, kenapa kemudian entok itu wajib menggunakan mesin tetas, karena memang satu, produksi telurnya rendah, kemudian pengeraman oleh indukannya itu sangat lama, 35 hari. Ini lebih lama dibandingkan dengan jenis unggas manapun. Kalau kita ingin berkompetisi atau mengembangkan ternak entok, maka kita wajib menggunakan sentuhan teknologi berupa mesin tetas. Meski demikian, perkembangan ternak entok di Indonesia terus meningkat. Salah satu contohnya adalah di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Saya mengutip dari hasil penelitian dari Badan Pusat Statistik Nasional di BPS ya, bahwa produksi daging entok ya, daging intik Malina ini dari tahun ke tahun selalu meningkat. Contohnya di Jawa Tengah. Pada tahun 2020 di Provinsi Jawa Tengah, produksi daging itik atau itik Manila itu senantiasa meningkat ya, dalam satuan ton. Pada tahun 2020 di Jawa Tengah,
produksi daging itik atau itik Manila itu sebanyak 6.492,84 ton. Kemudian pada tahun 2021 itu meningkat menjadi 9.458,62 ton. Ini di Jawa Tengah ya. Kemudian di tahun 2022 ini sedikit mengalami penurunan menjadi 5.380,16 ton. Kemudian produksi daging entok yang juga paling banyak ya di Indonesia ya, menurut hasil penelitian dari BPS itu adalah Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur mampu memproduksi daging itik atau itik Manila atau entok sebanyak 9.315,80 ton. Kemudian di 2021 itu agak menurun menjadi 6.973,70 ton. Kemudian di 2022 di Jawa Timur itu produksinya meningkat lagi ya, sebanyak 7.148,04 ton. Nah, ada beberapa provinsi yang memang tingkat produksi daging itik atau itik Manila atau entok itu tinggi ya. Di antaranya adalah Provinsi Jawa Timur, kemudian yang kedua adalah Provinsi Jawa Barat, kemudian yang ketiga adalah Provinsi Jawa Tengah, kemudian yang keempat adalah Sumatera Utara, kemudian yang kelima adalah Sumatera Selatan, kemudian Banten dan Aceh. Inilah provinsi-provinsi yang memang hari ini banyak memproduksi itik atau itik Manila atau entok. Wilayah-wilayah ini mungkin didukung oleh adanya potensi alam yang kemudian bisa dikembangkan untuk mengembangkan usaha ternak itik atau itik Manila atau entok. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga informasi ini membantu kita untuk terus semangat mengembangkan dunia ternak entok. Sekian dulu, sampai jumpa di video berikutnya.